Bu, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus sehat ya. Baik, ibu-ibu mah waktu Ramadan alhamdulillah sudah membersamai, tapi itu merupakan secara gambaran besar bagaimana membaca Al-Quran dengan menyenangkan. Alhamdulillah di Ramadan tahun berapa Bu? Masih ingat? Tahun kemarin makan itu. Ya alhamdulillah. Sekarang sudah berlangsung kembali atas inisiatif dari Ustadz Jaka dan Ustadz Adnan. Alhamdulillah. Nah sekarang kita sambung kembali. Ya. Ada yang menarik ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat Al-Furqan ayat ke-30, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal unek-uneknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Qur'an ini sebagai perkara yang ditinggalkan. Jadi ditinggalkan Al-Quran teh, padahal Al-Quran sudah jelas-jelas dan nyata sekali bahwa satu-satunya kitab suci agama yang sudah memiliki label oleh pemiliknya ataupun dalam kitab itu sendiri merupakan kitab yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran teh Alkitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi banyak orang yang ragu dan tidak percaya, sehingga dengan keraguan dan ketidakpercayaan mereka terhadap Al-Quran, mereka meninggalkan Al-Quran. Kalau bahasa ustaz sekarang mah ayat kitab namanya, ayat kitabna Al-Quran teh, tapi mau baca gitu. Jadi kan setiap rumah teh tidak hanya satu Al-Quran teh, bahkan ada ilmu Quran si bapak, ilmu Quran si mama, Quran si AA, si ade yang bikin ikro, kabeh aya teu dibaca gitu. Padahal Quran teh la raiba fi, didinya aya sadayana gitu, teu dibaca. Nah, apa teu dibaca tuh? Lah teu bisa baca lagi kan gitu. Nah, kenapa tidak bisa membaca? Karena enggak ada kemauan untuk membaca. Ya, bahkan kan kalimat wahyu pertama itu adalah ikro, baca. Bahkan dalam hadis iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'annya gitu. Ada itu yang pertama, dia ada kitab Al-Qur'annya tapi dia tidak baca. Yang keduanya, karakter orang yang meninggalkan Al-Qur'an adalah dia itu punya Al-Qur'annya, punya kitabnya, dia mau baca nanti ngerti. Gak paham apa yang dibaca walaupun ada terjemahnya, tapi tidak berusaha untuk mendalami maknanya. Kemudian yang ketiga, dia punya kitabna, bisa macana, terus ngerti, mau ngamalkeun hafal gitu. Ya temenan anggar di gawean, temenan riba anggar di gawean pas itu kan. Jadi tidak mau mengamalkan. Yang kelimanya tidak mau mendakwahkan. Jadi kalimat itu sebenarnya mah ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kita mau di mana tingkatan itu? Yang paling tidak kita dekat dengan Al-Qur'an dan kumaca. Maka kalimat-kalimat secara jelas bahwa dalam Al-Quran adalah kita harus membaca, banyak membaca dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu sendiri tidak seperti buku yang pada umumnya. Justru Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti kitab suci ini bukan kitab suci yang biasa, tapi luar biasa. Sastrana oge kata indah. Bahkan kalau waktu saya ikut kajian Ustaz Eka Permana, waktu di bawah sama saja kalau tidak salah ada satu siapa penyair ya, sihir karek dia alhamdulillah nama Pak Haji ya, pancena dia teh sahabatnya kakek Abdul Muthalib. Dia itu seorang tabib juga, selalu menyembuhkan orang yang sakit. Ada berita
cucu gitu ya, cucunya sahabatnya Abdul Muthalib. Dia teh disebut gila, kan banyak yang mengira Muhammad teh gila. Muhammad gila, ngaku nabi, ngaku rasul, sebutnya gila kan gitu. Maka siapa namanya teh? Kang Jaka masih ingat ya? Siapa ya? Lupa lagi namanya. Ada ingat gak deh? Lupa lagi ya. Nah, beliau teh mana sih tunjukkan aku di mana Muhammad, di mana cucu sahabatku? Siapa? Dimad. Coba di mana tunjukkan cucu sahabatku yang namanya Muhammad. Tuh itu cina rumah teh. Tinggal di pengkermanya nu gawe rapi ieu gitu. Ya, langsung ada ketamanya cina ge nu gawe teh besareungit. Kowangi gitu yang apa? Orang yang disebut gila teh kowangi. Dan pas balik matanya kan sorotan matanya tajam. Kan kalau yang gila mah pandangannya teh kabur. Hari ieu mah sorotanna tajam, rambutnya rapi, baju rapi, penampilan rapi, kasek persis kos aku gitu. Amin. Ini ulah gitu. Ya persis kok. Nah, atau orang serius nih, santai baik santai. Ini kasek-kasek teuing ieu teh Muhammad teh yang dikira gila ataupun yang disebut gila oleh orang lain teh kenapa rapi seperti ini, kenapa tampan seperti ini? Muhammad, kamu teh benar gila, kalau engkau benar gila aku akan mengganti. Kata Nabi Muhammad untuk nyebat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan langsung sampai akhir ya Rasulullah menyebutkan lafaz tersebut sampai akhir, langsung di mat tersebut teh menjabat tangannya Rasulullah, saksikanlah aku mau masuk Islam karena engkau berkata dengan sangat indah. Aku belum pernah mendengar kata-kata indah seperti itu yang engkau sebelum engkau mengucapkan yang tadi. Indah banget gitu. Langsung masuk Islam karena pembukaan. Karena alhamdulillah kalau orang mau bikin dua kali banget ya. Sare gitu. Nah, di mana cara kita alhamdulillah lagi kita masuk Islam sudah tertarik dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu keindahan bahasa Rasulullah yang sangat tinggi. Nah, begitu pun orang-orang munafik pada saat Rasulullah membaca Al-Quran, mereka mengira dan mereka meyakini bahwa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu bukan runtayan kalimat dari manusia, tapi ini dari yang luar biasa. Pasti ini mah lain di manusia biasa, gitulah maksudnya. Makanya ini indah dia Al-Quran apa? Bacaan Nabi Muhammad teh. Tapi akhirnya daging sitnya tidak mau menerima Al-Quran. Nah, jadi intinya Al-Quran itu indah. Bahkan orang-orang kafir juga mereka dalam penelitiannya kalau ada anak dalam rahim dibacakan musik instrumental justru lebih baik dibacakan Al-Quran. Gitu. Nah, itulah keutamaan Al-Quran. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya justru orang-orang itu selalu keliru dalam memahami Al-Quran sehingga jauh. Nah, insya Allah sekarang kita akan mulai, mudah-mudahan rutin dan istiqomah kita bisa melaksanakan kajian tahsin ini. Tahsin ini kita tagline-nya adalah perbaiki bacaan dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita coba aplikatif yang ringan-ringan dulu karena medianya belum disiapkan. Tadinya saya akan bawa slide ya, tapi katanya perkenalan dulu apa-apa. Mungkin insya Allah 2 minggu ke depan kita akan lanjutkan dengan slide karena minggu depan mau kurban. Iya, minggu depan kurban ya, hari Jumat. Oke, kita akan membahas mengenai kesalahan dalam membaca Al-Quran atau kesalahan tajwid. Umumnya dalam ilmu tajwid kesalahan itu ada 2. Satu yang disebut dengan kesalahan fatal, yang kedua yang disebut dengan kesalahan ringan. Kesalahan fatal adalah saat membaca makhrajnya tidak tepat sehingga menimbulkan huruf yang lain, efeknya akan menghadirkan makna lain. Jadi dalam Al-Quran salah mengucap, kemudian salah hurufnya akan menimbulkan huruf yang lain, maka disitulah makna lain muncul. Gitu. Yang kedua, kesalahan ringan. Kesalahan ringan ini adalah pada saat kita tidak mengindahkan gaya bacaannya ataupun dalam artian hukum bacaannya.
Nah, nanti insya Allah kita akan coba praktik dalam surat Al-Fatihah. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya yuk sama-sama kita coba dulu baca Al-Fatihah. Baik, boleh ikut saya? Siap ya, aja. Ini matahari lain mungkin. Baik. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya dulu, kemudian nanti Ibu ikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 kesalahan ucap yang berubah arti dari surat Al-Fatihah. Baik, apa saja 3 itu? 1. Pengucapan pada lafaz Ar-Rahim yang dia mengatakan dengan huruf kha. Ar-Rahim dengan huruf apa, Bu? Ha. Ha di mana makhrajnya? Ha. Ari di mana makhrajnya? Tunjukkan, sebutkan. Jadi gitu dari ha. Ha. Ya, sebutkan. Makhraj ha di mana? Perasaan mah sudah dijelaskan ya? Pangkal lidah. Baik, itu yang salah. Selanjutnya, ayo. Itu yang salah, berarti yang lupa. Ayo, di mana? Ha. Ha. Di mana, Bu? Tenggorokan tengah. Tenggorokan bagian tengah. Jadi huruf ha, 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 tenggorokan bagian tengah. Sahabatnya adalah huruf a. Ya, ha, a, ha, a. Jadinya tadi kita. Kalau kita mengucapkan Ar-Rahim itu kita terlalu tinggi, maka dekat dengan huruf kha. Maka disebutnya adalah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kira penyebutan lafaz seperti itu sering kali kita dengar. Ataupun boleh jadi kita juga kayak gitu. Gitu ya. Jadi tidak mengucapkan huruf kha tapi ha. Tidak Ar-Rahim tapi Ar-Rahim, huruf ha. Nah, kalau kita salah dengan huruf kha itu disebutkan kumaha cara diustar lafazna. 1, dia merubah huruf, efek dari huruf yang dirubah maka dia merubah arti. Ari Ar-Rahim penyayang, Ari Ar-Rahim apa artinya Ar-Rahim? Suara lembut. Beda atau sama? Beda atau sama dengan yang awal yang Rahim? Beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Magedubi. Ya, itu kategori pertama, memantulkan bukan huruf pantul. Ya.
Jadi kalau tadi kita kesalahannya adalah memantulkan bukan huruf pantul, menghilangkan tasdid ataupun menahan suara terlalu lama pada huruf lam. 3 kesalahan. Tapi itu artinya adalah kesalahan ringan. Ya, kesalahan yang ringan. Tapi antara ringan-ringan, oke? Salah. Oke. Baik, sekarang kita akan coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk aplikasi di surat Al-Fatihah. Boleh saya dulu, nanti baru Bapak Ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat, 2 harokat diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati, ada tasdid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Good. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf A itu mutawasid. Mutawasid itu pertengahan, atau istilah lainnya adalah sifat bainiyah. Bainiyah ini adalah pertengahan, tidak terlalu tekan, tidak juga terlalu disepelekan, tidak terlalu berat gitu, tidak. Iyyaka na'budu, gitu tadi. Atau jangan juga yang boleh dilepaskan, iyyaka na'budu, kana budu. Nah, nantinya keliru dengan huruf hamzah. Jadi tetap mengalir, tapi juga ada tekanan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas huruf apa? So. Huruf apa, Bu? So. So. Boleh ikut saya semua. So. So. Teknik huruf so, pengucapan huruf so sambil senyum, tidak monyong. Kita 2 mazhab ya teh. Ayo monyong boleh, lagi so ayo gitu. Ada yang sambil senyum. So. Ya. Saya memilih yang lebih senyum aja dah, karena saya mah ada merah senyum gitu ya. Hanya mahal gitu. Oke, jadi senyum, kemudian rahangnya diangkat sedikit ke atas. So. Oke, yuk, 1, 2, 3, so. Lagi. Terus. Semangat. Lebih kuat. Paling kuat. Cukup. Cukup atuh. Instruksi teh ya. Oke, si, yuk, si. So, si, su, so, si, su, bas. Yuk. Rante lagam itu, ya. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A,
ani'a. Kan gitu ya. Babi bubab. Kan gitu belajar maksudnya tidinya belajarnya. Ya. Nah, kita masalahkan latihan nanti ada banyak di YouTube juga. Tapi jangan kita kasih ke YouTube. Oke ya. Yuk. Sosisu 2 3. Sosisu. 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 Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati memantul nunnya, tidak amata, tidak ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walam bo jangan terpengaruh bunyilah dengan bo-nya. Umumnya orang menyebutkan bunyi la dia tebal karena terpengaruh huruf bo. Walon bo. Jadi walon. Iya, harusnya walam bo. Walam bo. Ada huruf bo di mana makhrajnya? Samping ya. Samping apa? Samping lidah. Ibu, huruf bo itu bisa ibu baca, bapak ibu baca posisi lidahnya itu di kanan, boleh. Bo atau di kiri. Bo atau dua-duanya. Bo, mangga kumaha ibu we. Yang ulah tadi hareup we doa. Ya. Karena ada pertemuan antara pinggir lidah dengan gigi geraham. Ustaz segala menguntuna ulah seueuh kumaha nya saya. Ya. Gimana Pak? Metik. Iya. Metik. Aduh, metik betul Pak. Ya, oke. Jadi walau do tidak ditebalkan bunyi lanya. Walau po. Yuk kita ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berpaharokan Bu? Boleh. Nah, baik Ibu Bapak dan Ibu silakan coba baca dari bismillah sampai waladdallin tanpa saya bimbing. Siap ya? Hitungan 3. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Good. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya.
biasa di mata Quran babarengan dia masuk terbantu dengan sahabatnya. Walau toh baturnya mau turunkan itu tadi nikmat berjamaah. Baik, silakan ada yang mau coba praktek? Habis satu. Ya, silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Santai, tenang aja, tidak tergesa-gesa. Baik. Yang berenang gas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tasdid. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kanas Nas. ya. Nas. Tidak. Nas dia hams. Nas udaranya keluar. Nas. Ya, coba iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang istifal. Kurang ke bawah. Tidak nas, tapi nas. Nas. Nah, Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nah baik ke Bapak sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu huruf sedikit masuk ke huruf so karena dia terpengaruh dengan ihdinas siratal tapi tidak ihdinas siratal di bawah. Di bawah saya maksudnya kan? Jadi ini perhatikan mus atau kena so imam mus. Nah itu ihdinas siratal mustaqim. Senam wajah ya. Senam wajah ya nggak apa-apa. Nih ya sehat. Ya good. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, baik sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamzah tidak tapi dia sifatnya jahar hamzah itu. Dia ada tenaga gitu. Jadi hamzah itu bukan tenaga. Tidak kamana anan tidak, tapi adnan. Nah, makanya kalau hamzah dia sukun dia berhenti gitu. Alladzina yu'minuna karena dia punya power. Jadi tidak tapi Jangan diayun gitu. tidak. Dia tidak lemas gitu si hurufnya. Jadi huras. Dari aku huras. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Good. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tahan kelamaan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi lama di situ. Nah, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. lama. Satu kali semuanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kayaknya langsung tidak tidak gitu. Ya. Karena itu bukan huruf guna. Lam itu tidak guna. Lam. Ya, sambung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah,
betul lama panjang nakira nggak apa-apa. Ya. Baik, alhamdulillah terima kasih. Ibu-ibu coba Bu, ada yang mau? Ya, perwakilan. Ya. Tadi sudah bapaknya, sekarang ibu silakan. Wani. Mangga silakan. Oke. Kurang dibuka. Baik. Ya, mengalir Bu. Ar-Rahman. Tidak Ar-Rahman, tidak terputus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Sambung. Ya, good. Ya. An'amta. Ya, good. Ya, sedikit lagi Bu. Kurang beberapa harokat ya. Baik, ya. Oke ya. Alhamdulillah. Ya. Dan ini tadi sudah 2 orang baca, ada Ustaz Adnan dan juga Ibu Nur. Ya, dua-duanya tadi pada lafaz al-mustaqim. Tadi Kang Anan al-mustaqim, coba kemana lafaz? Al-mustaqim. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu? Oh, nyeklek punya, Pak? Jangan nyeklek. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Tahu gitu. Jadi sebenarnya huruf qaf itu enggak nyeklek gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu sebenarnya. Ya. Min syarri ma khalaq. Nah, begitu. Tapi dia itu natural, lembut, pantulannya itu tidak nyeklek, tapi tertutup, dia mantul. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tertutup. Mustaqim. Mustaqim. Maka imam mustaqim. Gitu. Nah, jadi tidak nyeklek ya. Dan itu kesalahan tadi umum di 2 orang yang telah membaca. Baik, alhamdulillah. Sampai jam berapa ini? Kita jam berapa mulai tadi? Jam 8. Tos 40 menitnya. Kurang lebih. Cukup Pak? Karawas tuh Bu. Bu, kemana Bu? Karawas ya? Teraskan? Teraskan toh? Dan capek? Oke. Ya, tidak harus monyong Pak. Ya. Jadi soalnya monyong jangan mohon. Jadi soalnya jangan perlu dimonyongkan. Namanya kadangu. Nak gitu kan. Namanya kadangu jadi monyong. Nah padahal huruf so kita makhrajnya huruf so itu di mana makhrajnya? Makhraj huruf so itu ternyata di ujung lidah. Ujung lidah. Cik ada ujung lidah mulut bukan? Bukan. Berarti tidak ada hubungan dengan
mulut. Nah, terus kumaha tuh huruf so saka jadi oh, karena rahangnya diangkat, Pak. Rahangnya diangkat kayak kha tuh. Kha. Dia kha terdengar bunyi oh karena saya angkat rahang saya. Kha. Khatamallahu. Tidak. Khatamallahu tidak. Ya. Kan biasa orang Sunda nyebut Allah teh menipu Allah. Ni ieu cenah ge ini. Menika ieu cenah Gusti Allah. Gusti Allah. Sekalian teh ditanya kan, "Ini punya siapa? Sawah teh, kebun teh." "Nu Allah." "Nu mana Allah teh? Nu mana itu?" "Oh, Gusti Allah." Allah. Ya karena dialeknya kayak gitu. Nah, jadi kalau tadi Pak Iwan bertanya, ada juga yang mengatakan bunyi sod itu dia monyong bibirnya. Ya, saya telah belajar beberapa tempat bahwa ada juga yang mengatakan huruf so itu dengan diangkat bibirnya kemudian dimonyongkan. So ada. Tapi seiring dengan berbagai metode ataupun berbagai macam keilmuan, alhamdulillah saya lebih memilih dengan yang tidak dimonyongkan. So nanti logiknya main, Pak. Definisi main, kemudian logika main. Akhirnya saya sendiri memilih huruf so itu tidak dimonyongkan. Nah, kumaha Ustaz cenah lamun keur latihan mah can dimonyongkeun, silakan. Tapi ke depan silakan pilih sesuai dengan yang kita yakini gitu ya lah. Lamun soalna bari monyong mah enggak, soalna teu monyong enggak. Saya mah soalna teu monyong gitu ya. Ya, ada lagi, Pak? Bu, silakan kalau mau dibuka dengan sesi pertanyaan. Nah itu kesalahan-kesalahan umum pada saat membaca Al-Quran ataupun saat membaca surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah juga ada kesalahan yang fatal sehingga pada saat kita mengucapkan huruf tersebut itu fatal, berubah arti. Satu, pada kata Ar-Rahim dirubah menjadi Ar-Rahim yang artinya adalah lembut suaranya. Kemudian An-Amta dirubah menjadi An-Amta, suara merintih artinya. Yang ketiga An-Amta dihilangkan ainnya menjadi Anamta. Nah, Anamta artinya menidurkan. Engkau telah menidurkan. Ya, Anamta. Jadi hilangkan nama Anamta. Itu. Kemudian kesalahan yang ringan, seringkali memantulkan di bukan tempat ataupun di bukan huruf yang memantul, kemudian menghilangkan dia, kemudian terlalu panjang pada lam di lafaz walau dhalin, lam bertasydid di lafaz walau dhalin. Baik. Bagaimana Bu, Pak? Cukup sekian mungkin? Ya, oke. Itu yang tadi kof kan saya pribadi mustaqim gitu. Nah, kita diklik ya. Diklik gitu. Kalau saya klik tuh. Iya, Ya, diklik. mustaqim gitu kan, jadi ada namanya diklik tapi bahasanya mustaqim maksudnya gitu. Anes, mustaqim. Enggak ada diklik. Mustaqim. Jadi lafaz huruf qafnya latihannya satu-satu dulu. Fathah, to, kasroh, ki, kemudian ku. Bedakan sama kakiku, kokiku, kakiku, kokiku. Tanya adik kak tuh. Kakiku, kokiku, kokiku. Tidak ka, itu bukan huruf ka, gimana? Ko. Itu beda nanti. Oke, baik. Gitu keadaan latihannya di huruf qaf dulu. Silakan. Kalau tanya kan tadi yang surat Nur Jalil yang kesalahan fatal itu kan bisa merubah arti. Nah kayak misalnya di Rahim ya itu status salatnya gimana gitu? Status salat. Iya betul.
ada yang bilang nggak sah gitu ya. Nah, Karena macam ya itu teh sebenarnya mah masuk karena hukum fikih. Iya mah enak fikih gitu. Nah nanti teh ya itu maksudnya karena fikih. Ada juga orang yang ada juga yang berpendapat Al-Fatihah tidak fasih, tidak sah salatna. Oh bapak Al-Fatihah ira diajarna seumur umur desah mah ini salatna. Enggak. Ada juga yang mengatakan itu kesalahannya bisa dimaafkan walaupun kesalahannya jali, hanya tidak dimaafkan kalau dia itu mengulang pada saat dia sudah belajar apa ya dan kebiasaan dia kan gitu kan. Walaupun dia sudah belajar. Nah ini masih maksudnya karena fikih saja desah mah gitu. Nah walaupun memang kaitannya dengan sholat, ada juga ulama ataupun pendapat yang lebih lembut karena naon. Ya ada setiap orang juga memiliki kemampuannya masing-masing. Kumaha cenah lamun ini anu geus huntuan. Nah, gitu Pak Hajinya bener tadi. Bagaimana cenah ya? Bahkan kan ada di kampung mah ada kakek yang huruf H jadi huruf Kh teh. Iya huruf H jadi huruf Kh. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu orang Jawa mah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hurufnya bukan huruf A tapi nga. Nah itu bagaimana? Nah itu mah boleh ditanyakan ke ahli fikih. Nah sejatinya kita perbaiki saja baca Al-Quran kita, semoga dengan memperbaiki baca Al-Quran kita ya kualitas sholat kita menjadi lebih baik begitu ya. Ya, adapun sah dan tidak sah mah sama ulama fikih yang berani menentukan. Itu teh ya. Jadi bagaimana sholatnya, bagaimana bacaannya, nah itu di fikih sholat, di fikih ibadah. Baik. Oke, siap. Ada lagi? jadi Baik. dia anu ayat keempat kan Malik Yaumiddin, ada beberapa dialek, jadi bukan dialeknya si mana teh pendek. Ya. Mazhab atau ada beberapa mazhab Itu mah qiraat nanti oh, maksudnya. maksudnya qiraat. Tapi kan harokat, maksudnya gini, harokat kan bisa merubah arti juga kan, panjang pendeknya gitu kan. Betul. Nah, berarti kalau umumnya dibaca pendek merubah arti juga. Merubah arti, tetapi dalam kapasitas masih satu wajan gitu. Satu wajan. Maliki satu wajan teh. Jadi ada yang menyebut teh sami-sami isim fa'il kene. Oke kaidana kana ilmu nahwu. Kewe ngobrol jeung ahli ilmu nahwu gitu. Coba di mana cara ngomong kumaha we adalah teu sama gitu. Ya siapa nanya? Nah, itu nanya kumaha nanya soal kesan, tanya ke ahli fikih, kumaha tanya ke ahli nahwu gitu. Tadi mah kajian aduh. Kadang-kadang apa ya sebenarnya. Ya, itu sebenarnya ilmu qiraat ya. Umumnya Imam Waros juga dia membacanya pendek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah nanti sejatinya itu dibahas pada kajian ilmu qiraat. Berubah makna tapi tetap satu wajan. Satu wajan ini satu wajan malaka kayak tos kayak gitu yang hilang. Nanti enggak ada makanan ilmu qiraat. Ya kayak ngebahasnya 7 imam qiraatus sab'ah ya. Ngebahasnya kayak langsung masuk karena qiraah, ayat qiraah anu syad, ayat qiraah anu sahih. Qiraah yang benar-benar disahkan oleh Rasulullah, qiraah yang benar-benar ditolak oleh Rasulullah ada. Kita masuk karena qiraah asyraf, panjang teman. Ya, jadi itu nanti kajiannya di kajian ilmu qiraat. Insyaallah mungkin next kita akan bahas. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 8 menit. Ya. Hari Jumat malam Sabtu mungkin Bapak dan Ibu digunakan waktu untuk beristirahat. Ya, dan insyaallah mudah-mudahan di minggu yang akan datang 2 minggu deh. 2 minggu yang akan datang kita akan pakai slide. Pakai slide kan ya? Siap? Pakai slide, nanti kita akan coba praktik di slide dan nanti Bapak Ibu bisa banyak berlatih di slide.
latihan panjang, latihan guna nanti di slide kita akan siapkan insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan ada kesalahan. Terima kasih. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ya, kita mengiklanan. Baik ya, insya Allah kita akan jumpa lagi dalam channel kita ya Kanal Dakwah. Perbaiki bacaan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.